Apa jadinya? Jika seorang mahasiswa muda yang penuh ambisi malah terjerat dalam kisah cinta dengan seorang janda kaya yang memiliki 3 anak. Kisah ini penuh dengan kejutan, konflik, dan pembelajaran hidup yang mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Yuk, simak kisah nyata yang menginspirasi ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Awan Kinton. Ayo kawan kita tonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah. Kali ini, saya ingin berbagi kisah yang mungkin akan membuka wawasan kita semua tentang arti cinta, komitmen, dan bagaimana takdir terkadang membawa kita pada jalan yang sama sekali tidak terduga. Tapi sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga tulis komentar di bawah ya. Pendapat kalian sangat berharga. Oh iya, jangan lupa tulis Allahumma shalli ala Muhammad di kolom komentar. Biar kita semua selalu diberikan berkah dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Aku adalah seorang mahasiswa semester 6 di salah satu universitas ternama di kota besar. Sehari-hari, aku disibukkan dengan tugas kuliah, penelitian, dan kegiatan organisasi. Seperti mahasiswa pada umumnya, hidupku penuh dengan idealisme dan mimpi-mimpi besar. Hingga suatu hari, semuanya berubah saat aku bertemu dengan seorang wanita yang jauh dari ekspektasiku. Wanita itu bernama Dina, seorang janda beranak 3. Kami pertama kali bertemu di sebuah acara amal yang diadakan oleh organisasi kampusku. Dina adalah salah satu donatur utama dalam acara tersebut. Penampilannya yang anggun dan elegan langsung mencuri perhatianku. Ia mengenakan dress sederhana, namun terlihat begitu mahal. Tatapan matanya tegas, namun ada kelembutan yang terasa dari cara ia berbicara. Awalnya, aku hanya mengaguminya dari kejauhan. Tapi setelah acara selesai, salah seorang panitia memperkenalkanku pada Dina. Ini, mahasiswa yang tadi membantu mengoordinasikan acara, katanya sambil tersenyum ramah. Dina menatapku dan mengulurkan tangan. Terima kasih sudah membantu acara ini berjalan lancar, ucapnya. Percakapan kami tak berakhir di sana. Setelah itu, kami sering bertukar pesan, terutama terkait kegiatan sosial yang kerap ia dukung. Aku mulai mengenal lebih dalam siapa Dina sebenarnya. Di balik statusnya sebagai janda, dia adalah seorang pengusaha sukses. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkannya dengan 3 anak yang masih kecil. Tapi, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Dina memilih bangkit. Ia membesarkan bisnis suaminya dan kini hidup berkecukupan. Seiring waktu, perasaan yang awalnya hanya kekaguman berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mungkin terdengar aneh, seorang mahasiswa yang jatuh cinta pada seorang janda kaya beranak 3. Tapi itulah kenyataannya. Aku terpikat dengan kepribadian Dina yang kuat namun tetap penuh kasih sayang. Aku menyukai caranya menghadapi hidup, tangguh namun tetap hangat. Namun, hubungan kami tentu tidak berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Teman-temanku banyak yang menganggapku gila karena menjalin hubungan dengan seorang janda. Kenapa nggak cari cewek seumuran aja? Tanya salah satu sahabatku. Bahkan keluargaku pun merasa hubungan ini tak masuk akal. Mereka khawatir aku hanya terjebak dalam ambisi material. Yang lebih sulit adalah menghadapi anak-anak Dina. Mereka tentu merasa terkejut saat tahu ibunya mulai dekat dengan seorang pria yang usianya lebih muda. Aku harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa niatku tulus dan aku tidak main-main dengan hubungan ini. Ada satu momen yang paling menguji tekadku. Suatu malam, Dina memintaku untuk makan malam bersama anak-anaknya. Aku tahu ini adalah ujian besar. Anak-anaknya, terutama yang paling tua, tampak skeptis. Mereka tak banyak bicara sepanjang makan malam, hanya sesekali melempar tatapan yang membuatku merasa tidak nyaman. Setelah makan malam selesai, anak sulungnya, yang bernama Raka, akhirnya berbicara. "Apa kamu serius sama Mama?"
Tanyanya dengan nada tegas. Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku tahu ini adalah saat yang krusial. Aku serius. Aku tahu ini mungkin sulit untuk kamu terima sekarang. Tapi aku benar-benar menyayangi mama kalian. Jawabku dengan jujur. Dina hanya diam menyaksikan percakapan kami. Raka tak langsung merespons. Dia hanya menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, kita lihat saja nanti." Setelah pertemuan itu, hubunganku dengan Dina dan anak-anaknya mulai membaik. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa aku siap menerima mereka apa adanya. Meski masih ada banyak rintangan, aku terus berusaha. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang dua orang, tapi juga tentang menerima dan merangkul seluruh kehidupan pasangan kita. Namun, kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Suatu hari, masalah besar datang menghampiri. Salah satu bisnis Dina mengalami masalah serius, dan dia menghadapi potensi kerugian besar. Sebagai seseorang yang belum berpengalaman dalam dunia bisnis, aku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Dina menjadi sangat tertekan. Dia mulai menarik diri dariku, seolah-olah ingin melindungiku dari masalah yang sedang dihadapinya. Aku pun merasa bingung. Di satu sisi, aku ingin berada di sisinya dan mendukungnya, tapi di sisi lain, aku merasa tidak berdaya. Ini adalah momen di mana aku benar-benar diuji. Apakah aku akan tetap bertahan atau menyerah? Pada akhirnya, aku memilih untuk bertahan. Aku menyadari bahwa hubungan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kesetiaan dan dukungan di saat-saat sulit. Aku pun mulai mencari cara untuk membantu Dina. Meskipun aku tidak memiliki keahlian dalam bisnis, aku menggunakan koneksi yang aku miliki di kampus untuk memperkenalkannya dengan beberapa dosen yang ahli di bidang ekonomi. Dina akhirnya bisa menemukan solusi untuk masalahnya, dan bisnisnya perlahan bangkit kembali. Seiring waktu, hubunganku dengan Dina semakin dalam. Meski banyak cobaan yang datang, kami berdua berusaha saling menguatkan. Dina adalah wanita yang luar biasa, dan aku mulai merasa bahwa aku tidak bisa lagi hidup tanpa kehadirannya. Hubungan kami bukan hanya tentang perasaan cinta, tetapi juga tentang bagaimana kami saling mendukung dan mengisi kekosongan satu sama lain. Suatu malam yang tak terlupakan, Dina mengundangku ke rumahnya untuk makan malam. Kali ini, tidak ada anak-anaknya, hanya kami berdua. Dina tampak lebih cantik dari biasanya. Rambutnya diikat rapi, gaunnya sederhana namun elegan, dan aroma parfum yang ia kenakan membuat suasana semakin intim. Di meja makan, ada lilin-lilin kecil yang menyala, menciptakan suasana romantis yang jarang aku rasakan. "Malam ini cuma kita berdua," kata Dina sambil tersenyum lembut. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Kami duduk berhadapan dan mulai menikmati makanan. Namun, di tengah percakapan, aku bisa merasakan suasana yang semakin hangat di antara kami. Ada keheningan yang penuh arti saat mata kami bertemu. Dina lalu menyentuh tanganku perlahan. "Kamu tahu, kadang aku masih merasa ragu. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena dunia ini kadang terlalu keras bagi kita," katanya dengan nada lembut, tetapi aku bisa merasakan kecemasan dalam suaranya. Aku menatapnya dalam-dalam dan menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tahu ini tidak mudah, Dina. Tapi aku yakin, kita bisa melewati semua ini bersama." Setelah makan malam selesai, Dina mengajakku ke ruang tamu. Kami duduk di sofa, berbicara tentang banyak hal. Tentang masa lalu, impian, dan masa depan kami bersama. Tapi percakapan itu semakin lama semakin dalam. Hingga pada satu titik, suasana di antara kami berubah menjadi lebih intim. Dina mendekat, dan sebelum aku menyadarinya, bibir kami bertemu dalam ciuman yang penuh gairah. Itu adalah momen yang penuh emosi, seolah-olah semua keraguan, kecemasan, dan rasa sakit yang pernah kami rasakan akhirnya lenyap. Dina memelukku erat, dan aku merasakan seluruh tubuhku bergetar oleh sentuhan dan kehangatannya. "Kita akan baik-baik saja, kan?" tanya Dina dengan suara pelan di antara ciuman kami.
Aku membelai rambutnya dengan lembut dan menatapnya dalam-dalam. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu. Malam itu menjadi awal dari sebuah babak baru dalam hubungan kami. Setelah momen yang penuh gairah itu, hubungan kami semakin erat, baik secara emosional maupun fisik. Dina adalah wanita yang luar biasa, dan aku semakin menyadari bahwa aku tidak hanya jatuh cinta pada fisiknya, tetapi juga pada kekuatan dan kelembutan yang ia miliki. Namun, bukan berarti kehidupan kami berjalan mulus tanpa hambatan. Ada saat-saat di mana aku merasa terjebak antara dunia kampusku dan kehidupanku bersama Dina. Di kampus, aku adalah seorang mahasiswa yang harus fokus pada studi dan kegiatan akademis. Tapi ketika bersama Dina, aku merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan tanggung jawab dan peran sebagai seorang pasangan yang harus mendukung wanita yang lebih dewasa dan memiliki anak-anak. Suatu ketika, masalah baru muncul. Salah satu anak Dina, Raka, yang sebelumnya sudah mulai bisa menerima hubunganku dengan ibunya, tiba-tiba berubah sikap. Dia menjadi lebih dingin dan bahkan mulai menghindariku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu apa. Akhirnya, suatu malam setelah aku dan Dina selesai makan malam bersama anak-anaknya, Raka mendekatiku. Bisa bicara sebentar? Tanyanya dengan nada yang serius. Aku mengangguk dan mengikuti Raka ke teras. Dia duduk di kursi dan aku duduk di sebelahnya. Awalnya dia diam, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Kemudian, dia berkata, "Aku tahu kamu mencintai Mama. Aku bisa melihat itu. Tapi kamu harus tahu, ini tidak mudah buat kami, terutama buat aku." Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami perasaannya. Papa baru meninggal 3 tahun lalu, dan sejak itu, kami selalu bersama-sama dengan Mama. Sekarang kamu datang, dan semua berubah. Aku bukan benci kamu, tapi aku cuma belum siap menerima semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak merasa defensif. Aku mengerti, Raka, dan aku tidak ingin mengganggu kehidupan kalian. Tapi aku benar-benar mencintai Mama kamu, dan aku juga ingin menjadi bagian dari hidup kalian, kalau kamu mengizinkan. Raka diam sejenak, lalu berkata, "Kita lihat saja nanti. Aku cuma butuh waktu." Percakapan itu membuatku merenung. Aku menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang perasaan antara dua orang, tapi juga tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan orang yang kita cintai. Aku harus lebih bersabar dan membuktikan kepada Raka bahwa niatku tulus. Hubunganku dengan Dina semakin serius. Kami mulai sering menghabiskan malam bersama, bukan hanya dalam suasana romantis, tetapi juga sebagai pasangan yang saling mendukung satu sama lain. Ada kalanya kami berbicara hingga larut malam, berbagi cerita dan impian. Kadang, kami hanya berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, merasakan kehadiran satu sama lain tanpa perlu banyak kata. Suatu malam, setelah melewati hari yang sangat melelahkan, kami berdua berbaring di kamar Dina. Aku memeluknya dari belakang, merasakan kelembutan tubuhnya yang hangat di bawah selimut. Dina memutar tubuhnya dan menatapku dengan senyuman lelah. "Kamu tahu, dulu aku tidak pernah berpikir akan bisa mencintai seseorang lagi setelah suamiku meninggal," katanya pelan. "Tapi kamu datang, dan kamu mengubah semua itu." Aku tersenyum, merasakan hatiku hangat mendengar kata-katanya. Aku juga tidak pernah menyangka akan menemukan cinta di tempat yang tak terduga seperti ini. Kami berdua tertawa pelan, lalu Dina mendekatkan wajahnya ke wajahku. "Aku mencintaimu," bisiknya. "I love you too," jawabku sebelum kami kembali berciuman dengan penuh cinta. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di tengah perjalanan hubungan kami yang semakin erat, datanglah sebuah tantangan besar. Suatu hari, Dina mendapat kabar bahwa bisnis utamanya sedang terancam bangkrut. Salah satu proyek besar yang diandalkannya gagal, dan dia menghadapi risiko kehilangan sebagian besar asetnya. Aku bisa melihat betapa tertekannya Dina. Dia sering menangis di malam hari, dan aku tidak tahu bagaimana cara menenangkannya.
Semua ini terlalu berat untukku, katanya suatu malam saat kami duduk di teras, menikmati angin malam. Aku merasa seperti gagal sebagai ibu dan sebagai pengusaha. Aku meraih tangannya, berusaha memberikan kekuatan. Kamu bukan gagal, Dina. Ini cuma cobaan. Kamu sudah melewati banyak hal yang lebih berat dari ini, dan aku yakin kamu bisa melewati ini juga. Dina menatapku dengan air mata yang berlinang. Tapi aku takut, kali ini aku benar-benar akan kehilangan semuanya. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang gemetar. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu. Kita bisa melewati ini bersama. Dengan dukungan penuh dariku, Dina mulai bangkit kembali. Dia mencari solusi untuk menyelamatkan bisnisnya, meski itu berarti harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku juga mulai membantu, walau dengan pengetahuanku yang terbatas. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan hanya seorang mahasiswa yang jatuh cinta, tapi juga seseorang yang bisa diandalkan dalam keadaan sulit. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan perjuangan, bisnis Dina kembali stabil. Dia berhasil keluar dari krisis, dan kami berdua merasa lega. Hubungan kami kini lebih kuat dari sebelumnya. Dina telah menerima sepenuhnya bahwa aku adalah bagian dari hidupnya. Begitu juga anak-anaknya. Raka, yang sebelumnya ragu, kini lebih bisa menerima kehadiranku. Kami bahkan mulai merencanakan masa depan bersama. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit berbintang, aku melamar Dina. "Will you marry me?" tanyaku sambil berlutut di hadapannya. Dina tersenyum, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Yes," jawabnya singkat namun penuh makna. Itu adalah momen yang tidak akan pernah kulupakan. Kami menikah beberapa bulan kemudian dalam sebuah upacara sederhana, dikelilingi oleh orang-orang terkasih. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang kami, tapi aku siap menghadapi apapun, selama kami bersama. Dan di akhir cerita ini, aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa cinta sejati memang ada. Cinta yang kuat, yang bisa bertahan melalui cobaan, perbedaan usia, status, bahkan tantangan terbesar dalam hidup. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan romantis. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk tetap bertahan, bahkan ketika keadaan menjadi sangat sulit. Dan yang lebih penting, cinta adalah tentang menerima orang yang kita cintai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, itulah kisah cintaku yang mungkin tak biasa, namun penuh dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Aku belajar bahwa dalam hubungan, yang terpenting bukanlah usia atau status sosial, tapi komitmen dan kesetiaan. Apa yang kita pilih dalam hidup seringkali tidak mudah, namun dengan keteguhan hati dan keikhlasan, segalanya bisa dilalui. Seorang mahasiswa muda terjebak dalam cinta yang tak terduga dengan seorang janda kaya beranak 3. Kisah ini penuh dengan kejutan, konflik, dan pembelajaran hidup yang menginspirasi. Simak cerita lengkapnya dan pelajari bagaimana cinta, kesetiaan, dan komitmen dapat mengatasi segala rintangan. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.